Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya berterima kasih pada Pak Wahyu sebagaimana dosen mata kuliah ekonomi makro yang telah memberikan suatu kesempatan buat saya untuk bisa mempresentasikan hasil daripada UAS ekonomi makro dengan bertemakan infografis perekonomian Indonesia per April 2021. Oke. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Sugani dari kelas MD 204. Di sini saya akan memaparkan hasil daripada UAS Ekonomi Makro. Oke. Dalam kondisi APBD 2021 terdapat 3 poin yang perlu diketahui yaitu PDB triwulan 1 diketahui mengalami kenaikan kurang dari 0,74% YoY. Kemudian didukung program pemulihan ekonomi nasional ataupun bisa kita sebut dengan PEN. Terus berbagai sektor transportasi, industri, perdagangan itu mulai pulih. Dan berikutnya untuk nilai kurs USD atau IDR pada April 2021. Di tanggal 13 April 2021 nilainya itu tinggi sampai dalam eh, hitungan rupiah yaitu 14.625 rupiah. Kemudian di tanggal 30 April itu nilai terendahnya itu 14.443 rupiah. Nah, selanjutnya inflasi yang rendah pada tahun 2021 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor diantaranya yaitu permintaan domestik yang belum kuat. Pandemi COVID-19 menyebabkan pemerintah domestik masih belum kuat hingga berdampak pada inflasi yang terkendali. Kemudian juga pasokan yang memadai, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan yang terjaga juga membantu menjaga inflasi tetap rendah. Kemudian sinergi kebijakan, Bank Indonesia dan pemerintah melakukan koordinasi kebijakan untuk menjaga kestabilan harga. Tuh. Ya, selanjutnya, siapa saja pihak penentu kebijakan ekonomi? Yang pertama ada pihak pemerintah. Gitu. Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan kementerian terkait lainnya. Dan kemudian Bank Indonesia atau BI. Sebagai Bank Sentral Indonesia memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan moneter dan menjaga stabil ekonomi. Pak, stabil keuangan. Kemudian OJK. Pengawasan sektor keuangan BPS, penyedia data, menyediakan data statistik, BPS menyediakan data statistik tentang perekonomian Indonesia seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran. Kemudian analisis data juga, BPS melakukan analisis data untuk memahami tren dan pola ekonomi sehingga dapat membantu pemerintah dalam membuat keputusan kebijakan. Indikator ekonomi, BPS menyediakan indikator ekonomi yang penting seperti PDB, inflasi, dan tingkat pengangguran yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan ekonomi. Kemudian, apa peran daripada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR? Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki peran dalam menentukan kebijakan ekonomi melalui proses legislasi dan pengawasan. Oke, kemudian pelaku usaha dan masyarakat. Masyarakat Indonesia juga memiliki peran dalam menentukan kebijakan ekonomi melalui partisipasi dalam proses demokrasi dan juga memberikan masukan kepada pemerintah. Oke. Kemudian eh, untuk pengaruh kurs dan inflasi terhadap PBD. Pertama, kurs kelemahan itu ekspor naik lebih murah, impor mahal, konsumsi domestik turun. Kemudian kurs menguat, yakni ekspor turun lebih mahal. Kemudian
impor naik, sebaliknya lah gitu ya. Kemudian juga inflasi tinggi, konsumsi menurun, PBD turun, inflasi rendah, harga stabil, konsumsi dan investasi naik. Oke. Selanjutnya, kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini 2021 di tengah pandemi COVID-19. Nah, poin pertama itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh besar 3,69% pada tahun 2021. Jadi lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,7%. Tuh. Kemudian pengeluaran pemerintah. Satu-satunya pertumbuhan laju PDB berdasarkan pengeluaran pada tahun 2020 berasal dari pengeluaran pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian pemulihan ekonomi. Nah, meskipun pandemi COVID-19 masih memberikan tantangan gitu kan, upaya keras dan kebijakan yang tepat telah memberikan Indonesia menuju arah pemulihan ekonomi yang lebih baik. Tuh. Eh, Oke, selanjutnya dari beberapa poin-poin atau slide yang sudah sampaikan, saya dapat menyimpulkan bahwa eh, dalam tantangan COVID-19 2021 itu kita eh, memasuki pemulihan. Jadi ekonomi menunjukkan perbaikan dan perlu kerjasama berbagai pihak untuk pemulihan keberlanjutan. Oke, baik mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya untuk presentasi ujian akhir semester ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.